Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dalam mempelajari kitab Ushulun fi Tafsir, memasuki bagian al-marji'u fi tafsiril Quran, ya, al-marji'u fi tafsiril Quran. Yuk dibaca ya, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-marji'u fi tafsiril Qur'ani. Yarji'u fi tafsiril Qur'ani ila ma ya'ti. Awalan, kalamullahi ta'ala fa yufassarul Qur'anu fil Qur'ani. Li'anna Allah ta'ala huwallazi anzalahu wa huwa a'lamu bima arada bihi. Walidzalika amsilatun minha. Al-ula, qauluhu ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Faqad fasara awliya Allahi bi qawlihi fil ayati alati taliha alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sumber kembali di dalam tafsir Al-Quran. Tempat rujukan di dalam tafsir Al-Quran. Rujukan di dalam tafsir Al-Quran pada apa yang akan datang. Yang pertama adalah kalam Allah Ta'ala, maka ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran karena Allah Ta'ala Dia yang menurunkan Al-Quran, dan Dia, Allah Ta'ala, yang lebih mengetahui dengan apa-apa yang dimaksud. Dan demikian itu permisalannya diantaranya adalah, yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Yunus 62. Maka Allah telah mengabsikan kepada para ulama dengan firman Allah Ta'ala di dalam ayat berikut ini, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang di akhwat lampu yang utara dinyalakan aja sekalian. Melanjutkan ya Pak, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari syarat, ya kan, kewajiban di dalam seseorang menafsirkan Al-Quran. Diterangkan apa kemarin? Dua hal, ya. Dua hal diterangkan kemarin. Yang pertama, ayyush'ira nafsahu hina yufassirul Qur'ana bi annahu mutarjimun anillahi ta'ala.
Yang kedua, ayus ironafsahu hina yafsul Qur'ana bi annahu syahidun alaihi bima arada min kalami. Ya, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang diterangkan oleh penulis rahimahullahu subhanahu wa ta'ala supaya kita di dalam melakukan tafsir Al-Quran memberikan makna satu ayat agar sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terjemahannya benar, ya kan? Terjemahan Arab dengan Arab, ya kan? Tapi tafsir menerjemahkan Arab dengan Arab, jadi gitu kan, terjemahnya bisa benar. Ya, terjemahnya juga nanti kita ketika diminta persaksian, memang kita ini bersaksi sesuai yang terjadi, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan makna ayat tersebut terkait, ya gitu. Ini pentingnya kita melakukan tafsir dengan tempat rujukan yang benar, ya, dengan mengambil tempat rujukan yang benar, sehingga kita nanti bisa mendapatkan apa yang dimaksudkan dari makna Al-Quran. Diterang oleh penulis ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Quran ya, kita punya rujukan. Punya rujukan ini kemuliaan, ya ikhwah. Kemuliaan yang sangat agung. Bila di dalam kebutuhan kita itu sudah disediakan rujukan, ya, maka semestinya semua kita senang, gembira, dan bagaimana betul-betul melakukan proses merujuk, ya, proses merujuk, nah gitu. Nah, diterang di sini ya Pak, oleh penulis beberapa rujukan di dalam kita melakukan tafsir Al-Quran. Yang pertama, rujukan yang istimewa, rujukan yang agung, rujukan yang semua orang semestinya merujuk kepadanya, yaitu merujuk kepada sesama kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Menafsirkan Al-Quran dengan sesama Al-Quran, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang satunya. Artinya yufassarul Qur'anu bil Qur'ani, fa yufassarul Qur'anu bil Qur'ani. Ini satu ayat ditafsir dengan ayat yang lain. Ini sering terjadi pada Al-Quran, banyak terjadi di dalam Al-Quran. Maka bila ini terjadi pada Al-Quran, Al-Quran menafsirkan satu ayat ini ayat yang lain, maka kewajiban kita adalah mengambil tafsiran tersebut. Wajib mengambil tafsiran tersebut dengan alasan Allahu Ta'ala huwaladzi anzalah. Dia Ta'ala yang menurunkannya, maka dia yang lebih tahu apa yang dia inginkan, maka semestinya ditafsirkan dengan apa yang difirmankan oleh Dia Ta'ala, itulah yang diinginkan oleh Allah, ya gitu. Sini beliau memberikan beberapa contoh tafsir Al-Quran dengan ayat yang lain. Dicontohkan perkara yang sangat penting. Memang perlu menyingkat waktu ya kan, di sini hanya contoh, tapi beliau ambilkan contoh yang sangat penting sekali. Bagaimana kita merujuk kepada tafsir Al-Quran
Dan jangan sampai merujuk kepada tafsir yang menyelisih tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Seperti pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pada surah Yunus. Surah Yunus ayat 62 63. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ya. Akhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah Yunus ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan dan dibuka dengan ala sebagai tanbih, agar manusia, para hamba memperhatikan dan tak selayaknya mereka lengah, tak selayaknya mereka teledor, tapi betul-betul mereka hendaknya waspada. Dia bukan dengan Allah, ya kan? Ketahuilah atau ingatlah atau perhatikanlah, jangan lengah, itu kan? Itu, jangan lalai. Nah, itu. Bahwa sesungguhnya aulia Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Walahum yahzanun, dan juga tidak pula mereka sedih, ya. Tidak pula mereka sedih, ya, gitu. La khaufun alaihim, apa jemaah artinya? La khaufun alaihim, mereka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka. Apa artinya, ikhwah? Artinya mereka itu bila benar-benar wali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan bekal diri mereka sebagai wali Allah, nah gitu. Entah itu harus kaya, harus punya miliar atau apa, nggak tahu ya apa makna wali Allah, ya kan itu. Pokoknya orang udah punya, kalau dia itu sebagai wali Allah, nah gitu, ya, wali Allah, nah gitu. Kan kalau orang-orang tua kita mungkin sebagian kita ya, mungkin banyak ya, atau beberapa lah gitu, tidak mikir anaknya ditinggali pirang miliar gitu, atau cepak omah piro, kan kadang ada yang nggak berpikir begitu. Tapi yang penting anakku tak sekolah ke sampai iso mandiri, itu kan, iso golek gawean kan itu. Nah, aku ora kuwatir anggere anake wis tak sekolah ke, arep tak tinggal mati ora ninggal ke apa? Harta kan itu. Yang penting wis tak siapke duwe dadi wong sing duwe ilmu gitu kan, punya ilmu kan gitu, itu sebagian orang tua begitu. Nah ini senada ya, senada. Jadi orang itu kalau yang penting dia wali Allah kan itu kan, ini dia wali Allah. Orang itu wali Allah, niscaya la khaufun alaihim, tidak perlu khawatir untuk menghadapi kehidupan yang akan dia lalui.
masa-masa yang akan dia lalui. Selagi dia itu benar-benar wali Allah, aulia Allah, maka menghadapi kehidupan nggak perlu dengan rasa khawatir. Ini sudah dinyatakan oleh Allah, nggak perlu khawatir. Demikian juga jika orang itu dia wali Allah, dia itu selama ini di dalam menjalani kehidupan dalam rangka mewujudkan dirinya menjadi wali Allah, apapun yang harus dia korbankan, yang penting gelar wali Allah bisa dia capai. Berapapun yang dia korbankan, maka apa? Walahum yahzanun, mereka tidak perlu kecewa, nggak perlu kecewa, nggak perlu sedih, kan itu, nggak perlu sedih. Ini waktuku, kesehatanku, kayaanku, entek tak nggo golek sifat supaya aku jadi wali Allah. Jadi ini koyong ini nggak kayak gitu, ya nggak kayak gitu, nggak perlu sedih, nggak perlu sedih kalau selama ini dia menghabiskan waktunya, kesehatannya, kelonggarannya, ya kan, kekayaannya untuk menjadikan diri sebagai wali Allah. Itu walahum yahzanun, apa yang dia lalui seperti itu dia nggak perlu sedih. Rasa mikir lah kaya sing ora wali ya Allah, malah sugih rame-rame, rasa gitu ya. Enggak demikian. Jadi sini kita kalau sehari-hari kita mewujudkan diri sebagai wali Allah itu adalah apa yang kita lalui dalam usaha untuk jadi wali Allah itu enggak perlu disesali. Jangan disesali gitu. Jangan disesali. Jangan disesali, jangan kecewa, jangan sedih hati. Dan bahkan untuk nanti besok seterusnya la khaufun, tidak perlu khawatir menghadapi yang akan terjadi. Gitu. Itu kalau orang itu adalah wali Allah. Selama ini untuk agar jadi wali Allah, maka untuk nanti juga nggak perlu khawatir. Selama ininya untuk wali Allah itu semua yang dikorbankan nggak perlu sedih, nggak perlu apa tadi? Kecewa, ya kan? Nggak perlu kecewa, nggak usah sedih, ya kan? Ya, begitu ya, wah. Kenapa selama ini nggak perlu sedih? Iya, selama ini jika dia memang betul hidupnya itu dalam rangka mewujudkan diri wali Allah, berarti dia telah menghabiskan waktunya untuk suatu jabatan yang sangat mulia, ya kan gitu. Hanya kita itu betul enggak selama ini mengarah kepada wali Allah, ya. Ijazah sah apa ora wali Allah kita itu gitu. Ya kan? Sah enggak ini sekolah-sekolahan kita, tempat kita mencari ijazah wali Allah itu? Terdaftar enggak madrasah kita? Ini itu. Nah, ini makanya banyak penafsiran ikhwah, kita mesti kembali kepada tafsir dari rujukan yang benar, dan ternyata untuk masalah ini rujukan yang benar adalah ada dari Al-Qur'an sendiri. Makna wali Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh Dia Subhanahu wa taala pada lanjutnya ayat. Lanjutnya ayat. Ya. Mana tafsirnya? Lanjutnya ayat, yaitu apa? Orang aulia Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu ya, wah. Itu adalah aulia Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu pengertian wali Allah.
Sehingga semua yang menafsirkan wali Allah wajib dibawa ke sini. Tidak boleh bertentangan dengan tafsir dari ayat ini, karena makna wali Allah sudah Allah tafsirkan langsung di lanjutnya ayat. Bagaimana manusia akan merasa lebih tahu daripada tafsir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus yakin ini makna yang benar, bahwa makna aulia Allah, wali Allah adalah orang yang amanu wa kanu yattaqun, gitu ikhwah. Ini wajib diambil. Karena ini tafsiran dari Allah sendiri. Allah menfirmankan pernyataan, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia juga ta'ala yang menafsirkan makna aulia dengan firman-Nya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Jadi alladzina amanu, alladzina itu ismun mausulun fi mahalli raf'in khobar. Iya kan, khobar. Khobar mubtada'nya hum mahdhuf, yaitu auliyaullah. Ya gitu ya. Jadi auliyaullah hum alladzina amanu wa kanu yattaqun, gitu. Jadi auliyaullah hum alladzina amanu wa kanu yattaqun, ini ikhwah. Maka kita juga harus mantap ya. Jangan sampai kita mendakwai orang, mengajak mereka ayo jadi wali Allah dengan cara iman dan takwa, kita sendiri untuk iman dan takwanya kurang istiqomah, ya kan? Kalau kita aja mengajak orang, ayo kita jadi waliullah dengan cara yang benar, yaitu apa? Sebagai kata Al-Qur'an, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, itu ya. Jadi kita semua kalau udah iman dan takwa, berarti kita ini sudah di jalan yang utama. Ya kan? Kalau kamu di jalan utama gimana? Ya tancap gas lah. Ya kan? Baru di jalan utama itu ada tulisannya minimal 60 km per jam kan gitu. Ditulis ya dah. Walaupun bawa muatan berat tetap minimal 60 km per jam itu toh. Nah, masa kamu mau leha-leha enak-enak? Kamu udah bener, udah di jalan yang utama, di jalan iman dan takwa. Ya tancap gas terus tingkatkan iman dan takwa, kamu udah bener kan itu kan, udah ketemu jalan utama, sudah amanu wa taqau. Karena iman itu adalah ibaratnya tujuan yang benar. Dia orang sudah iman kepada Allah, iman kepada keesaan Allah, iman bahwa suatu waktu dia akan menghadap Allah dan dikembalikan seperti dahulu, tanpa khitan, tanpa alas kaki, tanpa baju, dan di sana hanya sesuai amal selama di dunia. Itu namanya sudah tujuan yang benar. Itu ibarat orang yang berjalan itu sudah tujuannya benar. Kalau dia tujuannya apa? Mengimani Allah, mencari ridhonya Allah, akan dihadapkan kepada Allah hanya sesuai amal perbuatan, kan gitu. Enggak bawa apa-apa, ya. Oh enggak nggawa sepatu warna ndang, sepatu ora iso ya kan. Biar ngantongi duit orang nggawa. Ranggo kelambi. Ranggo kelambi, kita pun juga tidak kan gitu. Udah kita hanya amal sama masa kita hidup, ya kan, hanya amal sama masa kita hidup kan gitu ya, ikhwah. Hanya amal sama masa kita. Jadi kalau kita udah seperti itu, berarti tujuan kita udah benar.
Jadi udah benar tujuan kita. Jadi kita tuh tujuannya wis bener, udah kesana. Nah berarti tinggal cepat, tinggal dengan takwa, menguatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo laksanakan perintah Allah, ayo tinggalkan larangan Allah, kan begitu. Semakin cepat semakin bagus. Semakin kuat semakin bagus. Makanya mukmin yang qawi ahabbu khairun wa ahabbu illallah ta'ala minal mu'mini ad-dhaif wa fi kullin khairun. Ya. Yang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah taala cintai. Jadi kita harus bahagia, alhamdulillah, bila kita ini jadi orang yang selama ini mengisi waktu kita dalam rangka mewujudkan iman kepada Allah, rukun iman yang 6. Kita betul-betul menyadari al-jaza'u alal a'mal. Ya, al-jaza'u alal a'mal. Dan kita mengetahui kenapa penjual itu curang. Kenapa penjual itu mengurangi timbangan, mengubah takaran? Kenapa mereka begitu? Karena apa? Kata Dia Ta'ala, ala yadunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi memang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada al-jaza' alal a'mal, itu yang akan memperbaiki masyarakat. Sampai pun penjual yang ambisi mengejar hasil sebanyak-banyaknya, itu pun tidak akan melakukan kecurangan dalam timbangan maupun takaran. Kenapa? Karena imannya kepada hari pembalasan. Ya kan, hari pembalasan, hari manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga yang dinamakan auliya Allah. Itu kalau alladzina amanu. Alladzina amanu. Orang itu beriman kepada Allah. Itu yang akan memperbaiknya manusia. Itu syarat yang sesungguhnya, yang hakiki, yang betul-betul akan membawa manusia menjadi auliya Allah. Itu kalau alladzina amanu, ya ikhwah. Ya, kalau alladzina amanu. Kita mesti tertarik dengan kata-kata iman dan selalu meningkatkan diri dalam iman itu. Makanya ada kitabut tauhid, ada kitabul iman, ada kitabul akidah, dan rata-rata banyak materinya, ya kan? Semua memang kita butuhkan, ya. Kita butuhkan, kita meningkatkan iman dengan mempelajari ilmu. Dari ilmu tentang keimanan, kita bisa tasdik, membenarkan, bisa membenarkan. Makanya kayak nubdah kalau belum rampung harus diselesaikan itu. Kalau udah rampung di murojaah, disampaikan. Jangan hanya nubdah aja, nggak rampung atau ditumpuk. Ya. Rampung gak nambah gitu kan, itu kan. Rampung gak nambah gitu. Gak nambah wasitiyah gitu. Nambah lumatul i'tiqad ya gitu. Nambah kasus syubhat, nambah kitabut tauhid kan gitu. Itu dalam rangka kita menjadi waliullah. Kalau waktu untuk itu kita nggak akan rugi. Kalau waktu untuk itu tidak akan apa? Tidak akan walahum yahzanun. Lah kok bekal kau ngono ki sok piye? Enggak perlu khawatir. La khaufun alaihim. Itu kan? Ya gitu itu udah janji Allah loh, ya kan? Begitu. Bila kita ini hidup untuk itu adalah selama ini tidak akan ada yang disesalkan. Dan untuk nanti itu bekal yang sudah sangat
besar yang nggak perlu ada rasa khawatir, sok piye itu. Masa khawatir kita udah ada seperti itu. Udah kita mewujudkan diri untuk alladzina aman. Jangan untuk imannya diringkes. Apa rukun iman ada 6 bis. Itu aku iman. Itu apal ada 6 rukun iman itu. Ya. Makanya kita pelajari kemarin hari Rabu itu yukadzibuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu ayyukadzibuni. Ibnu Adam telah mendustakan aku dan tidak sepantasnya dia mendustakan aku. Gitu. Itu Sahih Bukhari diskusi. Terus Allah lanjutkan makna yukadzibuni yaitu qauluhu, dia mengatakan, ya perkataannya la yu'idani kama bada'ani. La yu'idani kama bada'ani. Dia mengatakan Allah Ta'ala tidak akan mengulangi aku sebagaimana telah memulai aku pertama kali. Nah gitu. Jadi dia mengimani kalau dia diciptakan oleh Allah, dia tak yang memulai, yang bada'ani kan gitu. Tapi jika nggak percaya Allah akan mengulanginya lagi, itu namanya takdzib. Takdzib, ya kan itu namanya mendustakan aku gitu kata dia Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus merenungkan asal muasal manusia, tapi itu harus untuk batu loncatan, tidak berhenti di situ. Batu loncatan mudah bagi Allah untuk mengulanginya lagi, dan mengulanginya lebih mudah. Wa huwa ahwanu alaihi. Itu kan ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Itu demikian iman. Kita tingkatkan iman kita. Terus ditingkatkan iman ini di semua usaha-usaha demi peningkatan iman ikhwah. Itu apa yang kita korbankan itu enggak perlu apa tadi? Disesali. Ya kan? Enggak perlu sedih. Wah, tangguh modal jadi. Misalnya gitu ya kan, sesali gitu. Tanggung lembur kita bisa tuku ngono-ngono kae. Misalnya ya kan itu. Ya, enggak usah sedih, jangan sesali. Jangan sesali. Karena apa? Isian kalian untuk meningkatkan iman dan takwa itu udah pengisian yang paling benar. Itu pengisian yang paling benar. Itu udah pengisian waktu yang paling bagus. Itu pengisian untuk iman dan takwa. Udah pengisian yang benar. Itulah pengisian waktu yang diinginkan oleh Allah sehingga mewujudkan manusia menjadi walinya Allah. Karena wali adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu ikhwah. Maka semua nanti tafsir yang lain tidak diterima kalau bertentangan dengan ini. Jadi dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Oleh karenanya man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyah. Maka barang siapa yang dia mukminan taqiyan, mukmin yang bertakwa, niscaya dia adalah menjadi wali Allah. Jadi wali Allah. Makanya termasuk jalannya adalah selalu sholat. Ya kan? Istiqomah di dalam sholat 5 waktu. Menjaga betul sholat 5 waktu itu.
Adapun jika ada orang lain mendakwakan diri dia wali, gitu. Dia mengatakan ana waliyun lillah. Dia mengatakan itu, saya walinya Allah. Dengan lafaz ini. Maka bila orang mengatakan ana waliyun lillah, aku wali Allah, kita jawab perkataan Anda didustakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mengatakan bahwa makna wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa kanu yattaqun, kan gitu. Jadi enggak bisa orang itu mengatakan hebat, saya wali Allah, punya istri 50. Wali Allah, seket istri ini. Nah, kalau dia demikian bilang wali Allah, dia punya istri 50, maka kita jawab perkataan Anda didustakan oleh Al-Quran. Tidak bisa diterima perkataan Anda. Anda merasa hebat sebagai wali Allah punya istri 50. Karena kata Al-Quran, wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini beliau sampaikan, katanya beliau mendengar di suatu wilayah itu begitu, wali Allah itu demikian. Ada satu kaum yang mereka mengaku sebagai wali Allah dengan dalih hebat hingga punya istri 50. Punya istri 50. Khamsina imro'atan. Khamsina imro'atan. Kalau saya dulu juga pernah di suatu waktu saya naik bis bertujuh waktu itu, masih di terminal Purabaya. Tahu Purabaya? Ya, Bungurasi. Di Bungurasi itu. Saya mau ke Jakarta. Bertujuh saya. Bis belum berangkat. Tapi di luar ada orang, diikuti orang banyak, diapit orang banyak juga gitu. Orangnya tinggi, gagah, kekar, telanjang. Gitu. Tapi dia masuk ke bis sampingku, lain bis. Tetapi kondekturku itu masuk ke dalam bis yang saya naik itu dengan bangga. Wali Allah, wali Allah gitu. Wali Allah gitu. Dia katanya itu telanjang, nggak pakai baju, tapi ketika bayar tiket itu dia bisa. Oh, dia gini keluar uang, gitu. Gini keluar uang. Kalau dia nggak pakai baju, tapi gini keluar uang. Dia telanjang tapi bisa bayar tiket, nah gitu. Wali Allah, nah gitu. Wali Allah, nah gitu. Saya waktu melihat itu ya, ini siapa? Apa saya orang-orang di Borgol, saya kira orang di Borgol pakai orang hutan, saya kira itu gitu pikiran saya, tapi saya ternyata salah dugaan. Ternyata kata itu kru bis saya yang saya naik katanya wali Allah gitu. Ya, gitu. Aku waktu ketemu di rumah makan ini, ternyata nggak ketemu juga, nggak ketemu juga. Dan itu sebelum rumah itu bisnya saya sering saya naikin ngelanggar bisnya yang dia naiki. Dia ganti ngelanggar, kok beriring-iringan ketemu nanti kayaknya itu. Saya nggak ketemu, oh beda rumah makannya nggak sama. Iya, rumah makannya nggak sama. Itu tentu ditolak oleh Al-Quran. Kalau dia wali Allah, karena apa? Karena dia tidak takwa. Orang yang bertakwa mesti menutup
aurat. Bagaimana dia telanjang dikatakan wali Allah? Meskipun di balik telanjangnya itu nampak luar biasanya. Bagaimana dia tanpa baju kok bisa bayar tiket kan gitu. Bisa bayar tiket itu kan luar biasa kan itu. Tapi kita nggak boleh tertipu seperti itu. Kita nggak boleh tertipu karena kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa makna wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun gitu ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, itu makna wali Allah. Saya juga nggak duga Pak punya pengalaman kayak gitu. Saya juga cuma masa Allah waktu itu memang ya diutus untuk ke Jakarta gitu aja, naik bus aku dari Muarasih gitu, dari Purabaya. Pas nunggu ada kejadian kayak gitu. Ya, orang kalau mereka tidak takwa kepada Allah, ya dia nggak dinamakan wali Allah, bahkan dia adalah menyelisih iman dan takwa. Jadi dia boleh orang itu dinamakan wali Allah, ya, tidak dibenarkan dia dinamakan wali Allah, mengaku wali Allah kemudian dia menyelisih syariat. Seperti menikah 50 istri, atau dia nggak kena hukum had, dia boleh memilih dan gonta-ganti istri sekehendaknya, nah gitu. Karena apa? Dia hebat, luar biasa, wali Allah. Nah, ini nggak bisa seperti itu ya. Itu kita nggak boleh kagum, ya. Nggak boleh kagum dengan yang demikian. Karena apa? Pijakan kita adalah Al-Quran. Wali Allah maksudnya sudah diterangkan oleh Allah sendiri dengan firman-Nya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yuk terus lanjut. Asani qaulu ta'ala wa ma adraka mat tariq faqad fasarul tariqa bi qawlihi fil ayati as-saniyati an-najmus sakib. As-salis qaulu ta'ala wal arda ba'da dzalika dahaha faqad fasara dahaha bi qawlihi fil ayataini bi ba'daha ahraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Nah. Contoh yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, dan tahukah engkau apa itu at-tariq? Maka sesungguhnya Allah telah menafsirkan at-tariq dengan firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang kedua, yaitu bintang yang cahaya menembus. Dan contoh yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, dan bumi sesudahnya dengan itu dihamparkannya. Maka sungguh Allah telah menafsirkan dahaha dengan firman Allah Ta'ala di dalam dua ayat setelahnya, yaitu ia memancarkan darinya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan gunung-gunung yang dipancangkannya dengan tegak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mendatangkan contohnya lagi, yaitu at-tariq. At-tariq, ya kan? Dalam at-tariq dia telah berfirman was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Apa itu at-tariq, ikhwah? Nah, apa tafsirannya? Kan itu.
Apa itu at-thariq ikhwah? Nah, kalau secara makna kan apa itu? Ya, yang datang di malam hari, kan gitu. Yang mengetuk pintu, ya kan itu. Gitu. Secara bahasa makna at-thariq kan gitu. Namun demikian at-thariq sudah difirmankan oleh ditafsirkan oleh Dia Subhanahu wa ta'ala bahwa yang dimaksudkan at-thariq itu adalah an-najmu as-saqib. Nah gitu. Ya, an-najmu as-saqib. Nah gitu. Yaitu bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Makanya kalau kita di tengah malam yang gelap, di tengah padang luas, itu kan itu padang luas, maka ada cahaya bintang. Ada cahaya bintang. Nah itu. Ada cahaya bintang. Itu memang an-najmu as-saqib. Ada cahaya bintang. Nah gitu. Ada cahaya bintang. Bahkan nggak harus di padang luas. Kalau saya dulu pernah pengalaman juga itu jalan bahkan di hutan itu saya dulu. Saya di hutan dulu berjalan ada 1 jam. Mungkin 2 jam lah itu sampai hampir habis waktu isanya tuh. Udah mau tengah malam baru. Itu hutan yang panjang berjam-jam itu. Jadi malam Jumat gitu waktu itu, malam Jumat waktu itu. Mau khutbah Jumat berangkatnya hari Kamis. Itu dari Ma'had itu setelah selesai kegiatan di Ma'had siang berangkat. Dalam Jawa. Dalam Jawa itu. Tuban gitu. Iya, kita dahulu. Iya. Itu sampai di kota kecamatan maghrib. Terus ke desanya itu memang angkotnya memang biasa, memang angkot itu, angkot kolbak terbuka itu. Nah itu tinggal balen, cuma sampai rumahnya yang punya kol itu setengah jalan. Enggak sampai yang dituju gitu, rumahnya kan puncaknya. Dia sampai setengah jalan, terus di rumah dia sampai ke rumah yang dituju itu jalan kaki. Tapi juga Masya Allah itu saya merasakan kok ternyata terang gitu. Ternyata terang itu. Ternyata terang, jalan-jalannya terang. Saya juga kagum waktu itu, Masya Allah. Saya yang nggak membayangkan sebelumnya, tapi saya kaget. Kok padang ya? Gitu. Kok padang gitu. Itu kan betul saksi kan nggak ada lampu, nggak ada listrik kan gitu juga itu. Tapi sepanjang jalan itu terang. Jalan itu terang. Jadi memang an-najmu as-saqib itu. An-najmu as-saqib. Nggak bawa juga. Itu pertama kali nggak ngira juga. Terus itu saya cuma sama Sandi rumahnya situ. Iya, rumahnya kan di atas gunung. Loh saya itu pernah setelah itu selang berapa tahun setelah itu di siang hari saya jalan jalan itu lagi. Maksudnya saya pindah tempat. Waktu itu saya beli rumah di sana. Rumah bedol, rumah hidup itu. Rumah. Jadi rumah yang saya beli itu lebarnya 12 meter itu kayunya jati itu utuh, enggak ada sambungan. Hah? Enggak, itu anunya Blandari no. Blandari 12 meter itu tanpa sambungan. Semuanya utuh dan besar itu kayunya. Tapi saya dari tempat beliau itu ke tempat posisi rumah itu jalan kaki 1 jam lebih juga. Tapi kalau naik motor nggak bisa, harus turun gunung dulu muter, berarti malah lebih lama, malah berjam-jam. Dia beli jalan kaki aja. Saya jalan kaki aja yang ngikuti petunjuk orang situ jalan kaki. Itu sepanjang jalan itu hampir tiap 2 menit 3 menit itu pohon roboh.
Pohon hutan itu roboh banyak sekali. Yang ditebang memang ditebang dan sepanjang jalan itu penuh kayu. Terus ini kayu apa? Ya itu kayu biasa nanti kalau musim hujan nanti dikelek terus diambil di laut katanya gitu. Kata orang sana yang saya itu dulu udah lama sekali itu. Dulu gitu. Itu artinya hanya untuk bukti kalau itu daerahnya daerah hutan gitu loh saya. Itu daerah hutan loh saya gitu. Itu daerah hutan nah gitu. Rumah yang satu pun juga gitu. Segitu itu juga 12 meter itu tanpa sambungan itu. Utuh. Tapi waktu saya beli ya dipotong akhirnya kan nggak mungkin di bawah utuh kayak gitu. Dipotong itu potongnya nyamping nanti itu sambung lagi pakai buat pasang lagi gitu. Dipasang lagi terus gitu. Waktu itu belinya 7.500.000. Biaya pengesahannya ke perhutani 3 juta. Waktu itu. Hah? Iya, sampai rumah. Tapi dengan biaya pengesahan belinya 7.500.000, biaya pengesahannya 3 juta, terus transportnya kayaknya 500 berapa gitu. Dulu gitu itu terus diteke meneh gitu jadi rumah gitu. Jadi rumah. Semuanya jadi termasuk dindingnya semuanya biok semua jadi. Pernah punya rumah kayak gitu lah. Pernah pengalaman punya. Ini dijual lagi tadi. Iya. Dijual lagi. Enggak bawa ke sini. Pernah punya. Ya, pernah beli, pernah punya. Itu saya juga merasakan tuh Masya Allah jadi apa? An-najmu as-sadiq, melihat betul itu memang cahaya bintang tembus ke bumi, menuju kegelapan malam. Jadi ya di makna at-tariq adalah apa? An-najmu as-sadiq. Jadi nggak boleh menafsirkan atau dengan lughah. Itu adalah orang musafir yang datang di waktu malam mengetuk pintu rumahnya agar keluarganya membukakan pintu. Iya itu mana bahasa. Ya itu mana bahasa. Tapi di sini adalah makna yang sesungguhnya, makna yang telah diinginkan oleh Allah dan Dia Ta'ala firmankan langsung adalah bermakna an-najmu as-saqib. Nah itu an-najmu as-saqib. Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga juga beliau contohkan ikhwah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nazi'at. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dahaha, Dia Ta'ala dahaha. Pada dahaha ikhwah membentangkannya, menghamparkannya. Ya, itu makna bahasa begitu kan? Itu makna bahasa dahaha. Ya. Wal arda ba'da dzalik, dzalika kemana itu isyarahnya ikhwah? Wal arda ba'da dzalik, dzalika ismu isyarah. Kemana isyarahnya? Apa? Dalika kemana syarahnya dalika?
Dzalika kemana isyarahnya? Memang perlu murojaah kok. Ini dulu diterangkan kayaknya waktu tafsir An-Nasiyah sudah dibahas. Dzalika ba'da dzalika kemana isyarahnya? Perlu murojaah lagi memang itu. Dulu panjang loh dibahas dulu panjang juga. Penciptaan langit ya kan, penciptaan langit sahih ya. Penciptaan langit jadi wal arda ba'da dzalika, wal arda ba'da khalqis sama. Ba'da khalqis sama, jadi setelah menciptakan langit, setelah menyempurnakan langit dan penciptaan langit, Allah Ta'ala dahal ardo. Dia Ta'ala dahal ardo. Dia Ta'ala membentangkan bumi. Itu dibahas duluan mana penciptaan bumi atau langit? Dibahas dulu bumi. Tapi belum disempurnakan. Ya kan? Terus setelah penciptaan langit dan penyempurnaannya, baru Dia Ta'ala dahal ardo. Jadi waktu belum dahal ardo itu, sekalipun bumi diciptakan oleh Dia Ta'ala lebih duluan dan makhluk yang sangat besar, tapi bumi belum manfaat. Kenapa? Karena belum dahal ardo, ya kan? Belum ada dahyuha. Nah, gitu. Apa dahyuha ya Pak? Apa makna membentangkannya? Mana menghamparkannya? Maknanya ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Itu makna dahal ardo. Itu Dia Ta'ala mengeluarkan airnya. Nah itu. Jadi sebelum ada air, bumi kan mati. Besar tapi enggak fungsi. Kan itu kan. Enggak ada kehidupan kan itu. Beda dengan setelah akhraja minha ma'aha. Dia Ta'ala mengeluarkan darinya air dan menumbuhkan mar'aha. Ya kan? Menumbuhkan tumbuhannya. Itu namanya dahyul ardo. Itu makna dahyul ardo. Itu makna dahal ardo itu akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsa. Itu pentingnya air hujan ya kawan. Ya kan? Bumi yang demikian besar tanpa air mati, ya kan? Makanya Al-Quran makanya apa itu air hujan dinamakan dengan ar-rajai ya. Dinamakan ar-rajai was-sama'i datir raja. Dan langit yang mempunyai hujan dan dinamakan ar-rajai kenapa? Kenapa hujan dengan ar-rajai was-sama'i datir rajai? Karena berulang-ulang. Karena rujuk, ya kan? Karena yarji, hujannya berulang-ulang, tidak hanya hujan sekali. Dan was-sama'i datir rajai untuk menerangkan pentingnya hujan, untuk menjelaskan pentingnya Al-Quran, ya kan? Itu kan sumpah was-sama'i datir rajai. Apa sih sumpahnya? Isi sumpahnya apa? Isi sumpahnya innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Al-Quran betul-betul qaulun fasl, ya kan? Betul-betul perkataan yang memisahkan mana hak mana
batil. Sebagaimana hujan yang memisahkan bumi ini hidup atau mati. Ya kan itu. Itu kan air, ya kan itu. Air. Demikian pula Al-Qur'an, qaulun fasal. Maka sebagaimana manusia hidup di bumi butuh air, maka manusia juga butuh Al-Qur'an yang hendaknya dijadikan pemisah mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana butuhnya manusia sebaik butuhnya bumi kepada air, ya kan? Sebagaimana butuh bumi kepada air. Makanya bumi ini disempurnakan setelah langit, karena sempurnanya bumi dengan air, dan airnya dari langit, ya kan itu kan, dari langit, ya itu. Iya, itulah tanda kebesaran Dia Subhanahu wa Ta'ala dan keterangan yang betul-betul gamblang dan jelas menerangkan manusia harus iman kepada Allah, iman kepada Al-Qur'an. Mengkaji Al-Qur'an Al-Karim. Jadi yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita lanjutkan marji yang berikutnya. Ya. Sanian kalamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa yufassarul Qur'anu bi sunnati. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun ngan Allahi anillahi ta'ala bahwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala bi kalamihi. Walidhalika amsilatun minha al-ula qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Faqat fasaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata binadori ila wajhillahi ta'ala bima rawahu Ibnu Jaririn wa Ibnu Abi Hatimin sorihan. Min hadisi Abi Musa wa Abi ibni Ka'bin wa Ubay ibni Ka'bin wa rawahu Ibnu Jaririn min hadisi Ka'bi ibni Ujrah wa fi sahihi Muslimin an Suhaibi ibni Sinan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin qala fihi fayakshifu hijabu al-hijaba fama fama uktu sayan ahabba ilaihim minan nadori ila rabbihim azza wa jalla. Summa tala hadhil ayata lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Ya. Yang kedua yaitu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai dari Allah Ta'ala, maka dia lebih mengetahui daripada manusia dengan apa yang dimaksud Allah Ta'ala dengan kalamnya. Dan karena semisal darinya, yang pertama adalah firman Allah Ta'ala bagi orang-orang yang baik,
maka kebaikannya akan ditambah. Dan Nabi Muhammad SAW telah menafsirkan dengan penambahan dengan melihat kepada sisi Allah Ta'ala di dalam apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jazir, Ibnu Abi Hatim yang sahih dari hadis Abi Musa dan Ubay bin Ka'bah dan riwayat dari Ibnu Jarir dari hadis Kabeh Ibni Musrah, dan di dalam Sahih Muslim dari Suhaib Ibni Sinan dari Rasulullah SAW di dalam hadis, maka dia berkata di dalamnya, tersingkaplah hijab, maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka azza wa jalla. Kemudian beliau membaca ayat ini, bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Ya. Ada yang buka hadisnya enggak itu? Sahih Muslimnya. Gak ada yang hatian buka gitu. Itu hadisnya panjang, indah sekali itu hadisnya itu. Ya. Itu harusnya kamu hatian gitu loh, kreatif itu. Kan kita kan mencari ilmu itu ya sungguh-sungguh. Dan itu zaman saya dulu belajar itu tuh saya dulu itu baca langsung itu, dulu belum ada HP itu, belum bisa tapi baca langsung di sahihnya, Sahih Muslimnya. Itu tiap malam apa itu baca Sahih Muslim itu terus cepat banget itu baca Sahih Muslim. Sampai itu pernah saya dulu baca Sahih Muslimnya itu. Saya ngasih Sahih Muslim, Sahih Bukhari gitu dulu baca. Baca itu terus urut gitu membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu. Waktu saya belajar Sahih Muslim itu yang ngajar Pak Nawawi. Ya. Itu buat Imam Nawawi, tapi Pak Nawawi bukan Imam Nawawi. Kok bisa ya, Masya Allah gitu. Dulu yang saya itu Pak Nawawi. Pak karena beliau pegawai Kemenak. Ya dipanggil Pak, nggak dipanggil Ustadz, dia dipanggil Pak, dia memang pegawai Kemenak. Itu mengajarkan kita Sahih Muslim. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Diingatkan kembali ya ikhwah. Jadi kita ini dalam tafsir Al-Qur'an bersyukurlah bila ada apa ya ikhwah? Ada rujukan yang agung, rujukan yang istimewa. Termasuk rujukan yang agung ikhwah dalam tafsir Al-Qur'an apa? Merujuk kepada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya, dalam sunnah yang kita telah terima ya, pembukuannya, di sana beliau sering menafsirkan Al-Qur'an. Walaupun dengan cara menyebutkan bagian-bagian yang dimaksud. Ya, menyebutkan bagian-bagian yang dimaksud, menyebutkan macam-macam. Ya, menyebutkan macam-macamnya kan itu, menyebutkan macam-macamnya. Nah gitu. Sekali bukan muradif, bukan padan kata, tetapi menyebutkan sebagian maksud, sebagian contoh dari
apa yang diinginkan oleh ayat. Nah, itu tafsir Al-Quran dengan sunnah. Oleh karenanya kita merujuk kepadanya, sehingga mesti yufassarul Qur'anu bis sunnah. Ya, semestinya Al-Qur'anul Karim ditafsirkan dengan as-sunnah. Kenapa itu diutamakan? Diutamakan, diprioritaskan, ikhwah, karena Rasul yang bersabda, Rasul yang menafsirkan, beliau sebagai mubalighun anillah, beliau itulah yang diberi tugas, diamanai menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliaulah manusia yang paling tahu maksud ayat, maksud Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi yang paham apa maksudnya suatu ayat. Ya, Nabi yang paham maksudnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala bi kalamih. Nabi yang paling tahu dengan maksudnya Allah dalam firman-nya, sehingga selayaknya manusia merujuk kepada sunnah, kepada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh tafsir firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus 26. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini jumlah apa ya, Pak? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Mana mubtada'nya? Al-husna. Al-husna, ya kan? Di lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Bagi orang yang berbuat ihsan, ihsan di dalam ibadah, dalam menyembah Allah, maupun ihsan di dalam berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Jadi ihsan dalam menyembah Allah apa itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah itu. Ini mulia ya, ya, mulia sekali. Itu namanya ihsan, ahsanu di dalam ibadatillah. Juga yang kedua, ahsanu berbuat ihsan di dalam hamba-hamba Allah, berbuat baik kepada sesama hamba Allah dengan ilmu, ya, dengan nasihat, dengan harta, dengan tenaga, nah gitu. Kita berbuat baik, berbuat ihsan ke sesama hamba. Allah terangkan bagi mereka al-husna. Bagi mereka al-husna, al-husna isim tafdil, ya kan? Isim tafdil. Yang paling baik bagi mereka, balasan yang paling baik, surga yang paling baik. Waziyadah. Sudah surga yang paling baik dan diberi tambahan. Dan tambahannya ternyata melebihi surga itu sendiri. Tambahnya melebihi surga yang paling baik, ikhwah. Sebenarnya tafsir Al-Qur'an, tafsir dari sunnah ini. Itu enaknya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan iman dan takwa itu dihargai oleh Allah, dibalas dengan sempurna, dan sempurna berlipat ganda, tambahi lebih banyak lagi. Itu. Makanya sungguh merugi orang kalau gagal. Makanya kata Nabi, man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, pujilah Allah itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana nggak kepada Allah, kita berbuat dosa diampuni, kita berbuat baik sedikit dilipat gandakan, kan gitu. Diberi tambahan lagi yang lebih banyak, tuh, maka pujilah Allah, kan gitu. Dan jika masih gagal bersama seperti itu, ya, janganlah mencela kecuali dirimu sendiri. Bagi masih gagal bersama kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian luas. Bisa berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwah, ziyadah ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam apa ikhwah? An-nadhur ila wajhillahi ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai keterangan itu kan untuk membaca. Juga dalam Sahih Muslim disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahli surga, penduduk surga, mereka bahagia sekali. Tetapi bersama kebahagiaan itu mereka masih gumun, heran. Kenapa? Karena dikatakan kepada mereka, innalakum mau'idan. Innalakum mau'idan sayunjizukumuha. Sesungguhnya kamu masih akan diberi satu janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Ta'ala akan melaksanakan janjinya itu. Itu penduduk surga malah pada protes. Apalagi gitu. Bukankah kita udah dia selamatkan dari neraka yang demikian dahsyat? Bukankah kita sudah dia masukkan ke dalam surga? Bukankah sudah gini-gini? Malah begitu ahlul jannah. Gitu ya Pak. Akhirnya fayak siful hijab. Lalu dia Ta'ala menyingkap tabirnya. Dia Ta'ala menyingkap tabirnya yang membuat manusia tidak bisa memandangnya. Disingkap tabirnya, maka mereka pun ahlu jannah melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Nabi? Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhuri ila rabbihim azza wa jalla. Tidak ada yang lebih mereka cintai, melebihi cintanya mereka melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tambahannya. Luar biasa tambahannya, lebih hebat. Itu tambahannya. Fama'utu syai'an ahabba ilaihi minan nadhuri ila rabbihim. Lalu beliau membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sementara sampai sini dahulu ya yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita ngaji gini atau ngaji